ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sudah tidak gencar lagi isu bahwasanya sang imam akan melarikan diri ke luar negeri yang sempat kemarin sebelum tanggal 9, sebelum ada kegiatan atau sebuah kegiatan, ya bisa kita katakan kegiatan, yaitu cabut baiat massal, kan gencar nih akan keluar negeri, akan begini dan begitu, sudah masuk dalam sebuah informasi yang sudah tidak rahasia lagi di Facebook, di grup-grup WA, dan juga sempat kita ulas di YouTube juga. Namun sampai sekarang pun insya Allah belum terlaksana karena Bung Lon juga belum memberikan bocoran informasi. Lagian bagi kita, kenapa sih usulan kita sih kepada Bapak Imam, kenapa harus repot-repot ke luar negeri? Kan gak ada apa-apa nih, gak ada apa-apa. Setelah adanya cabut baiat pun ya gak apa-apa, gak ada apa-apa. Ya cuman paling jamaah Anda mulai berpikir, mulai mengerti, mulai memahami, bahkan insya Allah biidznillah mulai menyadari dan hijrah. Di daerah sini, daerah Tawangmangu atau Karanganyar ini banyak model jamaah seperti ini. Anaknya ngaji, bapaknya enggak. Atau kebalikannya, bapaknya ngaji, anaknya enggak. Itu banyak di sini. Lah kemarin ada yang men-share baiat massal, atau video baiat massal, baik di YouTube saya maupun di potongan-potongan video yang sudah viral itu. Tadi malam saya pas ngisi pengajian, ada yang bilang ini taksir pada anak saya, ini taksir pada itu dan ini, yang kebetulan dia masih di Islam Jamaah. Tak bilang endo musim metu loh, wakeh tungguan semetu wakeh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Berarti alhamdulillah biidznillah mereka akhirnya tahu, dan saya harapkan video itu bisa dipakai oleh kawan-kawan yang minoritas, yang hijrahnya sedikit, yang berhijrah sedikit, bisa dipakai nih, bisa dipakai untuk pembuktian. Mungkin di sana Anda dituduh ini dan itu, difitnah dan itu, karena tidak sedikit kawan-kawan hijrah itu
difitnah macam-macam, sehingga saya pernah ditelepon ketua MUI, pengurus MUI itu aja, baik provinsi maupun kecamatan, kabupaten di luar Jawa sana, menanyakan kebenaran, apakah benar di Islam Jamaah sedang ada yang keluar bersama-sama, keluar yang secara serentak bersama-sama. Benar Pak, saya katakan. Bapak kok tahu? Karena di sini tuh ada Ustadz berapa orang yang dituduh macam-macam oleh warga Islam Jamaah. Ya, warga Islam Jamaah. Nah, saya hanya mengklarifikasi, dan kawan-kawan yang hijrah itu memberikan rekomendasi video ke saya. Katanya ini loh termasuk mantan da'inya, mantan mubaliknya Islam Jamaah. Dikasihlah video Ribat Akli Salim. Lalu saya tanya, apakah orang ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dihubungi, bisa dikontak? Oh bisa, akhirnya dia cari kontak saya di bagian akhir, di bagian keterangan YouTube, telepon malam-malam malahan itu. Alhamdulillah beliau semakin percaya bahwasanya di Islam Jamaah terjadi hijrah besar-besaran. Dan saya harapkan video yang potongan-potongan itu baik yang diambil dari siaran TVRI kayaknya, atau dari Tempo apa-apa itu yang menyiarkan, bismillah semoga saja bisa tersampaikan kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Kembali kepada pokok permasalahan. Isu sebelum tanggal 9 atau isu sebelum tanggal 9 September bahwasanya sang imam akan melarikan diri ke luar negeri, Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Kebenarannya apakah benar atau tidak, namun yang pasti sampai sekarang juga belum terkonfirmasi apakah sudah lari atau belum. Lagian kenapa sih Bapak Imam tetap melayu sana kemari ngapain? Yang pertama sudah tua. Sudah tua. Yang kedua, belum tentu juga Anda kemudian dijerat, juga belum tentu, karena Anda juga punya orang-orang yang kompeten di dalam hukum. Yang ketiga, lah kalau memang benar, mengapa harus lari-lari ke sana kemari? Hadapi saja dengan hujah-hujah Anda. Hadapi saja dengan apa yang Anda yakini, apa yang Anda balung sungsum, debat aja. Artinya kawan-kawan yang sudah melaporkan, lawan balik dong. Lawan balik dengan berargumen bahwasanya benar, bahwa yang sana yang dilakukan sekarang itu benar. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, dan rentetannya juga panjang nanti kalau Anda sampai melarikan ke luar negeri, misalnya suatu saat dari Bareskrim atau dari beberapa Polda memanggil antum jenengan untuk dimintai keterangan, jelas Anda akan dituduh lari. Anda akan mangkir, tidak bisa hadir, dan kemangkiran Anda dengan sengaja sudah malah dianggap salah. Saya tidak, dari awal sih saya tidak begitu percaya beliau akan lari ke luar negeri dari awal. Cuman saya hanya mengatakan, kan ada dan video saya, kalau berobat sih iya, ada berobat iya, karena berobat itu bukan hanya imam ini, imam sebelumnya saat sakit juga berobatnya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura. Jadi normal kalau sampai mereka ke luar negeri untuk berobat. Tapi untuk sengaja, kemudian sengaja memang lari, kayaknya kok enggak banget. Enggak. Kenapa? Karena di Indonesia dia punya kekuatan, dia punya jamaah, yang mana jamaah ini sangat-sangat loyal. Jamaah ini sangat-sangat taat. Jamaah ini sangat bisa diperintahkan, diperalat lah bahasa kasarannya. Dimintai uangnya, diperes 10% setiap bulannya.
diminta pembuktian loyalitasnya. Nah, sehingga kayak ditinggal lagi eman-eman. Asetnya pun puluhan, mungkin ratusan miliar ya. Aset Islam Jamaah kan puluhan bahkan ratusan miliar. Baik yang ada di pusat Islam Jamaah maupun di daerah-daerah. Banyak sekali itu. Kemudian usaha-usahanya, bisnis-bisnisnya juga puluhan miliar, mungkin ratusan miliar. Ini tidak mungkin serta-merta kemudian ditinggalkan, kayaknya tidak mungkin sekali. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Apakah lalu dampak apa yang dirasakan di pusat setelah adanya baiat massal? Dampaknya adalah mereka membuat kegiatan-kegiatan agar menutup pemikiran, penasaran anggota Islam Jamaah. Dari berbagai informasi yang saya dapatkan, memang sejak tanggal 9 atau sebelum tanggal 9, sebelum adanya baiat massal itu, memang Islam Jamaah membuat kegiatan-kegiatan yang padat. Baik latihan silat lah, baik bersih-bersih lah, baik ngaji, baik apa, ada namanya, kemarin juga ada yang ngirim apa itu, anjang sana cari jodoh. Ada yang kirim videonya kok, ada kok ya. Membuat anjang sana cari jodoh, golek bojo. Buat acara-acara yang menyenangkan lah pokoknya Jamaah biar senang, dan dia tidak sempat membuka YouTube yang begitu gencar menyiarkan. Tidak sempat membuka informasi tentang cabut baiat. Ya. Padahal sudah rame. Dan kebetulan saya di sini ada satu warga Islam Jamaah yang masih aktif, Agnia, yang masih nyimpen nomor saya. Itu ketika saya buat status baik YouTube, status apa, beliau nyimak pertama kali. Memang saya sengaja biar beliau cerita. Alhamdulillah kalau memang beliau, Allah telah membuka hatinya, ya biar ikut nge-share juga atau tabayun juga. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini yang terjadi, ini yang menjadikan efek dari baiat massal itu. Efeknya luar biasa memang. Efeknya sudah kepanikan sang imam. Lalu saya lihat kawan-kawan yang mengirim video ke personal warga Islam Jamaah. Kalau kebetulan yang dikirimi masih orang-orang yang kolot, maka jawabannya pun masih kolot. Jawaban-jawaban yang mana jawaban tersebut adalah jawaban kita dulu. Kita juga yang menjawab seperti itu. Apa? Jamaah tetap ada sengerintangi. Jamaah kita tetap ada sengerintangi. Gak mungkin jamaah gak dirintangi. Mesti ada sengerintangi. Kan Bien, kan Pambang Nirawan, kan Bronto, Mauludin dan sebagainya. Biasa jamaah gak ngerti. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Bedakan dong ya. Beda nih dengan kondisi zaman dulu dan sekarang itu sangat berbeda jauh. Kalau zaman dulu biidznillah bi'aunillah ala kulli hal, dulu itu informasi tidak secanggih ini. Sehingga kabar misalnya kalau Ustadz Bambang Irawan, Pak Yai Bronto yang keluar, itu juga hanya sebatas informasi dari mulut ke mulut, dan tentunya titik poinnya yang paling salah ya mereka itu. Dan informasi yang ada tentang mereka setelah hijrah, mereka setelah keluar dari Islam Jamaah, informasinya juga satu pintu.
Wonge deblek. Bahkan Pak Mauludin diisukan apa? Tadi tukang ojek. Terus kalau tadi tukang ojek emang halal, haram dah. Warga Islam Jamaah itu ribuan yang jadi tukang ojek. Apalagi sekarang zaman ojek online. Memang haram, memang nggak boleh. Selama dia tidak melanggar aturan-aturan syariat kan yang boleh saja. Intinya pokoknya dibuat di framing ya bahasanya, di framing, disebarkan bahwasanya kita menganggap bahwasanya mereka itu deblek sengsara. Uripe metu saka jamaah sengsara. Itu dulu. Namun di tahun 2000-an, 2000 berapa? 10 ke sini, 2015 ke sini, tidak mudah untuk membohongi jamaahnya, itu tidak mudah. Bahkan semakin dibahas di majelis-majelis, semakin penasaran dan semakin membuka. Semakin dibahas di majelis-majelis, di kajian-kajiannya, taklim-taklimnya. Pokoknya ini dan itu, JRK, wrong contender, pengkhianat jamaah. Nah, maka semakin penasaran dan tidak sedikit alias banyak testimoni dari testimoni kawan-kawan yang menghubungi saya. Tak tanya, beberapa orang tak tanya, enggak, yang membuat Anda bisa hijrah itu kenapa? Kamu penasaran tak? Ada saya ngomong, jenengmu disebut terus tak? Ada Genia itu yang mbak pernah ketemu saya, akhirnya ketemu saya di rumah makan. Alhamdulillah sekarang hijrah. Seorang Genia ya, Pak Warno ya, Pak Warno yang Genia usahanya besi di Karanganyar Timur 2. Wah, ini mulai cerah nih, Jadi dia penasaran. Hasilnya apa to? JRK iki apa to? Hasilnya apa to? Wong-wong sing dimurtad iki piye to? Asin nasibe piye to? Akhirnya ketemuan dengan saya, dan ketemunya pertama kali itu di rumah makan di Karanganyar sana, Kencan. Saya bertemu, langsung saya gas tancap karena beliau sudah ragu, artinya sebenarnya ada apa dan ada apa. Kemudian saya gas tancap, kasih pengertian dari jam 10 sampai jam setengah 2 mungkin ya, saya selani sholat dulu. Alhamdulillah pulang langsung nyatakan hijrah. Alhamdulillah bi'aunillah. Dan beberapa banyak sekali. Jadi intinya penasaran. Maka efeknya, apa efek ini? Efeknya yang dirasakan oleh Islam Jamaah setelah adanya Beat ini banyak. Yang pastinya goncangan pusat. Walaupun dengan sebenarnya kecewa, sakit hati, gundah gulana, namun tetap ditambahkan dengan rasa ketenangan. Sudah kelihatan kok ya. Di tanggal itu pula, tanggal 9 itu pula, para pengurus organisasinya cari muka, menjilat kesana kemari seperti kebiasaan lama. Ya. Apalah apa. Saya katakan menjilat bagaimana? Lawang sing ditekani, yang didatangi itu dikafirkan. Itu pendekatan model apa? Anda mendatangi kiai-kiai, tokoh-tokoh, mungkin MUI juga. Di Islam Jamaah itu loh organisasinya tuh. Saya katakan menjilat karena Anda mengkafirkan orang yang Anda datangi. Iki loh tak anggap kafir. Artinya iki kafir gak apa-apa, tapi sebenarnya aku jaluk perlindungan. Biar nyaman jamaah saya, biar aman, tentram, nggak ada yang mengganggu gugat. Ya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, itu
Itu yang terjadi dalam Islam jamaah. Jadi saat ini entah terang-terangan mengakui atau tidak, efek dari Islam jamaah itu memang guncang. Dan yang seperti kemarin yang saya ceritakan dari kawan-kawan mantan DPP menceritakan bahwasannya di stasiun-stasiun televisi sebagian sudah ditembak. Entah Allah alam apakah pakai apa atau pakai apa. Yang pasti ada pesanan khusus untuk tidak mensiarkan, untuk tidak menyiarkan, untuk tidak mempublikasikan, untuk tidak menyampaikan tentang adanya berita cabut Baiat internasional. Walaupun tadi malam saya cek ada beberapa TV juga, TV yang sangat-sangat jarang ditonton, tapi tidak apa-apa ya. Misalnya TVRI misalnya. Tidak apa-apa, kita apresiasi, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Tetap berdampak. Ya. Berdampak cabut Baiat. Walaupun pula saya juga ngerti, tahu bahwasanya ketika di dalam akan menjadi sebuah bahan doktrin pun boten nopo-nopo, tenang. Sing metu setunggal, meku sing mlebu 1000. Wih, mantap. Yang keluar 1, nanti yang masuk 1000. Nah, mantap kan? Jadi yang masuk nanti sing insaf ning dulu jamaah niku kinten-kinten 1000 lah. Mati 1 tumbuh 1000. Padahal ucapan itu adalah halusinasi untuk menenangkan diri dari sebuah kepanikan. Itu menenangkan diri dari sebuah kepanikan. Hanya dia panik aja. Ya. Panik. Lalu untuk menenangkan jamaahnya, agar jamaahnya tidak goyah, tidak goncang, maka dia membuat isu tenang mawon. Alah sing metu lho pinten, sing murtad iku pinten. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Ini tetap kita bantu Ribat Akhlak Salim dan sebagai makosid utama dibentuknya, dibuatnya channel Ribat Akhlak Salim adalah untuk dakwah. Sering saya sampaikan juga, sampai kapan Ribat Akhlak Salim berhenti? Sampai mereka berhenti pula dalam mendoktrin. Selama mereka mendoktrin, menancapkan kefahaman yang mereka atasnamakan jamaah, maka selama itu pula Ribat Akhlak Salim akan memberikan logika sederhana. Masa, saya katakan masa, gara-gara salaman, gara-gara baiat, gara-gara mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na mastata'na, merasa dirinya paling iman, bisa langsung membedakan kafir ahli kitab, kafir ahli kitab, murtad, gara-gara setelah salaman dengan Pak Tua yang mereka sebut dengan sang amir, sang imam, yang mana kemampuan secara intelijensinya sudah kita tahu masing-masing, sudah kita tahu sama-sama ya. Kecakapan berbicaranya juga sudah kita tahu. Tapi apakah nggak ada dalil yang lain? Oh, dia punya dalil. Wa in abadan habasyiyah. Walaupun kamu punya ambil dari budak Habasyi, maka asmi' wa ati', kamu tetap sami'na wa ata'na, tetap kamu taat mendengarkan. Ya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Apapun yang mereka katakan itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan Islam jamaah, anggotanya agar tidak lepas. Sehingga dampaknya dari Baiat ini, Baiat yang sudah cabut Baiat ini luar biasa. Ada yang bertanya, masuk Baiat gitulah, dan malah ada yang mengatakan itu istihza'u biddin,
Justru yang cabut beat itu menista agama. Nah, penistaan agama itu bisa dilaporkan ke Barreskrim. Kata kawan-kawan yang ngomentari, lapor nih Dang. Lapor nih, kita juga berani laporkan. Nah, kenapa? Karena si SA atau AA ini sudah dilaporkan, ya sudah ketemu nanti. Padahal kita sedang menunjukkan, Anda kawan-kawan hijrah itu sedang menunjukkan bahwasanya di sini loh, di Islam Jamaah itu terjadi baiat. Ya, terjadi baiat, terjadi apa? Baiat bahwasanya untuk mengikat golongannya, untuk agar golongannya tidak lepas, maka ada baiat. Nah, baiat ini dilakukan oleh sang imam yang membeat kepada jamaahnya dengan isian beatnya ini, dan efek dari sebuah beat, maka loyalitas tinggi menyerahkan 10%, kemudian menjadi negara di dalam negara, mengkafirkan selain golongannya, menganggap murtad orang yang pernah masuk ke golongannya lalu keluar, menganggap para kiai-kiai, para ustadz-ustadz yang pinter-pinter di luar selain golongannya dianggap ahli kitab. Dan seperti itu. Menganggap bahwasanya kita-kita ini orang-orang yang sedang berdakwah, mendakwai mereka sebagai antek-antek Yahudi. Pengetahuannya mungkin dengan Yahudi itu apa tuh? Mbak Tojin itu loh, pengetahuan beliau itu tentang Yahudi itu apa? Apa ya kayak ustadz-ustadz akhir zaman itu? Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini adalah sebuah apa? Sebuah hal yang kita rasakan bahwasanya seakan-akan usaha kita itu usaha menurut Islam Jamaah sia-sia. Padahal tidak, hampir setiap hari, hampir setiap minggu lah. Kalau setiap hari kayaknya tidak, tapi seminggu rata-rata ya 6 ya 7, walaupun kadang sehari 3, sehari 2, terus. Ada juga yang bunglon, akhirnya bunglon sekarang karena diganggu oleh kawan-kawan yang hijrah, akhirnya malah kawan-kawan hijrah diblokir. Punya prinsip, aku tak memperbaiki dari dalam. Kawan-kawanku yang bunglon, saya katakan, Anda boleh bunglon, boleh. Namun Anda bunglon itu bukan sedang memperbaiki, saran saya. Karena itu sistem yang sangat kuat. Sistem itu sebuah sistem, tapi Anda lebih pada menyiapkan untuk hijrah. Saran saya seperti itu. Ya, kalau Anda mau memperbaiki ya paling 1-2 handai tolan Anda, teman akrab Anda. Tapi kalau Anda memperbaiki sistemnya, Anda di dalam sistem itu, ya bagi Allah sih mudah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesuatu yang sulit. Baik bagi Allah, tapi bagi Anda bisa enggak? Jadi kadang ada itu pengurus wakil imam daerah, seorang wakil imam daerah. Kita katakan misalnya Pak Mustafa Lamongan, saya sebut aja enggak apa-apa, dia agar mendengar lah. Katanya Mas Dawud, beliau tidak mau diganggu, dia akan memperbaiki dari dalam. Orang itu memperbaiki dari dalam, seperti halnya orang yang mendorong mobil mogok ini nih, kan diperbaiki nih mobil mogok, tapi didorong posisi Anda di dalam mobil, kira-kira jalan nggak? Anda mendorong mobil yang mogok tapi Anda di dalam mobil, ya memang dorong, kira-kira jalan nggak? Ya nggak akan jalan. Bahasanya wong kene sampai jiliting ora bakal mlaku. Maka bagi kawan-kawanku yang bunglon, justru persiapkan dalam dirinya, ku anfusakum wa ahlikum, keluarga-keluarga, anak-anak disiapkan, ayo. Nah, kemudian kalau memang nanti diperkirakan akan terjadi gesekan, nanti kalau di komplek Islam Jamaah, ya sudah, persiapkan, kita punya tempat yang lain.
Itu aja, nggak usah menjadi sosok pahlawan yang pada akhirnya sangat, karena sistem ini sudah menyatu dan sudah besar. Ya sudah besar, bukan hanya satu daerah, satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, tidak, tapi sudah besar. Nah, sudah besar sekali. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, ini sebuah apa? Sebuah perbuatan yang mungkin sia-sia, memperbaiki dari dalam, solid sekali. Maka kawan-kawan, yuk, ini sudah ada gerakan hijrah, gerakan cabut beat yang benar-benar mengguncang di dunia Islam. Semoga bermanfaat. Oke, sahabatku semua, salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.